Perkenalkan, nama saya Krisnanda Simahonsong, MPM 223510044. Saya berkuliah di Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan 12 jenis visualisasi data dengan diagram. Nah, dari 12 jenis diagram ini, pertama-tama saya akan menjelaskan dari diagram batang dulu. Diagram batang atau bar chart atau column chart. Nah, kegunaan utama dari diagram batang ini perbandingan nilai antar kategori diskrit. Nah, dia diperlukan untuk membandingkan performa penjualan antar produk, skor tes antar kelompok, ataupun frekuensi data. Nah, pengguna utama dari diagram batang ini ialah manajer penjualan, analisis pemasaran, dan peneliti. Yang kedua yaitu diagram garis atau line chart. Nah, kegunaan utama dari diagram garis ini yaitu menampilkan tren atau perubahan data berkelanjutan sepanjang waktu atau time series. Nah, dia ini diperlukan untuk mengamati fluktuasi harga saham harian, nah perubahan suhu bulanan atau pertumbuhan pengunjung website. Jadi pengguna utama dari diagram garis itu biasanya analisis keuangan, ahli data, dan tim operasi. Dan yang ketiga yaitu namanya diagram lingkaran atau P-chart. Kegunaan utama dari diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan. Nah, dia diperlukan untuk melihat pangsa pasar atau pesaing atau pembagian anggaran berdasarkan kategori. Nah, jadi diagram lingkaran ini dia pengguna utamanya itu biasanya seperti manajemen eksekutif atau analisis bisnis. Untuk yang keempat yaitu scatter plot atau diagram sebaran. Kegunaan utama yaitu menjelaskan hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik. Nah, ini di diagram scatter plot ini itu diperlukan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian atau antara pengeluaran iklan dan pendapatan. Nah, penggunaan utamanya yaitu ilmuwan data atau peneliti statistik. Yang kelima yaitu ada diagram histogram. Nah, kegunaan utama dari histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu set data numerik. Dia diperlukan untuk menganalisis beberapa sering nilai tertentu muncul. Nah, jadi ketika tingkat data ini menunjukkan ada suatu data kembar yang itu bertujuan sama, maka itulah yang akan menjadi data yang akan diambil, seperti misalnya distribusi usia pelanggan. Misal ada yang angka yang sama, maka dialah yang akan ditargetkan, seperti itu kira-kira. Nah, itu pengguna utamanya adalah analisis kualitas atau ahli statistik. Yang keenam yaitu box plot atau diagram kotak garis. Nah, kegunaan utama dari box plot ini menampilkan distribusi ringkasan data. Dia termasuk median, kuartil, atau outlier, atau bisa dibilang data pencilan. Nah, ini diperlukan untuk membandingkan persebaran dan variabilitas data antar kelompok dan juga serta mendekati nilai ekstrim. Jadi pengguna utamanya yaitu analisis kualitas atau ahli statistik, bisa juga tim riset. Yang ketujuh yaitu area chart atau diagram area. Kegunaan utama dari area chart atau diagram area ini menampilkan tren dari waktu ke waktu sambil menekankan volume atau akumulasi total. Jadi dia diperlukan untuk mengukur total pendapatan dari waktu ke waktu atau total populasi yang terakumulasi. Jadi pelaku utama atau pengguna utama dari diagram chart ini kawan-kawan yaitu analisis tren ataupun ekonom. Jadi yang kedelapan itu ada heat map atau bisa dibilang peta panas. Jadi kegunaan utama dari heat map ini dia itu menunjukkan intensitas data dalam format tabel ataupun geografis menggunakan skala warna. Jadi dia diperlukan untuk menganalisis korelasi antar variabel ataupun itu matriks korelasi atau kedapatan aktivitas pengguna pada waktu suatu website, atau bisa dibilang peta klik dia. Jadi pelaku utama atau penggunanya itu analisis data
dan juga spesialis UI, UX UI. Nah, jadi untuk yang kesembilan itu ada namanya diagram bubble chart atau diagram gelembung. Nah, gambarnya itu nanti dia ada seperti kayak bulat-bulat gitu kawan-kawan. Dia di dalamnya ada nama-namanya. Jadi kegunaan utamanya ini adalah memperluas scatter atau plot dengan menambahkan dimensi dari ketiga melalui ukuran gelembung. Jadi dia diperlukan untuk menganalisis hubungan tiga variabel, misalnya harga atau X aksis, rating Y atau Y aksis, dan volume penjualan. Jadi ukurannya ada atau ukuran gelembung lah misalnya kawan-kawan. Jadi pengguna utama dari bubble chart atau diagram gelembung ini adalah analisis strategi atau konsultan. Untuk yang ke-10 yaitu ada namanya tree map atau peta pohon. Jadi penggunaan utama dari tree map atau peta pohon ini yaitu menampilkan data hierarkis atau berjenjang menggunakan persegi panjang bersarang di mana ukuran menunjukkan kuantitasnya. Jadi dia diperlukan untuk memvisualisasikan struktur folder di komputer atau alokasi anggaran perusahaan ke departemen utama atau subdepartemen. Jadi pengguna utama dari Trimap ini adalah teman-teman. Jadi itu ada analisis data, manajer dan manajer proyek. Untuk yang ke-11 yaitu namanya adalah peta choropleth atau choropleth map. Jadi kegunaan utamanya itu adalah menampilkan data yang terikat geografis. Jadi dia menggunakan gradien warna pada wilayah tertentu. Jadi dia diperlukan untuk melihat distribusi kepadatan penduduk dan juga tingkat pendapatan per kapita atau hasil pemilihan umum per wilayah. Jadi penggunaan utama dari peta choropleth ini yaitu ahli geografis, analisis spasial ataupun pemerintah. Untuk yang terakhir ya yang ke-12 yaitu namanya adalah diagram jaringan atau network diagram. Jadi dari kegunaan utama diagram jaringan ini itu memvisualisasikan hubungan kompleks ataupun koneksi antar entitas ataupun node. Jadi dia diperlukan untuk menganalisis jaringan sosial siapapun yang terhubung dengan siapa. Jadi dia itu seperti ada keterkaitan dari orang sesama atau keterkaitan dari suatu situasi atau suatu fungsi. Jadi dia akan menganalisis dan menghubungkan antar set biologi ataupun rute logistik. Jadi pengguna utama dari diagram jaringan ini yaitu biasanya orang analisis atau analisis jaringan, peneliti ilmu sosial. Jadi teman-teman, mungkin dari 12 diagram ini mungkin ada beberapa yang masih kurang saya jelaskan. Saya meminta maaf dan itulah kemampuan saya untuk menjelaskan dari 12 diagram ini. Mudah-mudahan bagi yang Anda yang menonton atau teman-teman yang menonton bisa mengerti ataupun bisa mengetahui begitu banyak ternyata contoh dari contoh dari visualisasi data dengan diagram. Jadi kita juga perlu banyak mengekspor data dengan menggunakan diagram tertentu. Jadi kita nggak selamanya menggunakan data itu dengan visualisasi diagram yang bebas. Jadi kita itu menggunakan menganalisis data itu, mengevaluasi data itu menggunakan diagram tertentu juga teman-teman. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengar saya menjelaskan, baik kurangnya saya menjelaskan, kiranya teman-teman bisa memaklumi, karena ini juga sebagai modal saya untuk mengetahui bahwasanya saya itu juga butuh untuk mengeksplor lebih banyak lagi tentang belajar menganalisis data dari diagram ini. Jadi baik kurangnya pun saya menjelaskan, saya meminta maaf. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jadi sekian dan terima kasih. Shalom.